Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kajian literasi yang merujuk pada kitab kuning, yaitu kitab As-Siyasah Abil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi yang hidup pada masa dinasti Murabitun, yaitu pada abad 11. Kita masih melanjutkan bab 3 tentang pentingnya dialog dan tipologi orang yang sudah seharusnya mau dialog, fil istisyarah wa sifatil mustasyar. Bab ini saya kira sangat menarik, bab tentang perlunya kita membuka diri, membuka pikiran kita melalui proses dialog, atau bahasa lainnya bisa dikatakan al-mubahasah, al-muhawarah, yaitu saling bersuap pikir untuk menghasilkan kematangan berpikir. Dengan dialog atau bermusyawarah, pikiran kita menjadi lebih terbuka. Pikiran kita yang sebelumnya ditata sedemikian rupa, pola pikir kita disusun sedemikian rupa berdasarkan kaedah logik, berdasarkan pada korinah saintifik, perlu dilanjutkan dengan dialog. Karena dengan dialog ini berarti kita meleburkan diri kita. Setelah membuka diri kita, kita menyatukan diri kita untuk saling bersuap pikir, menghasilkan objektivitas dan kebenaran. Sebelumnya sudah dikatakan oleh pengarang kitab ini, ayyuhal mustasyar, innaka musyarikun fi aqlika wa muru'atika. Wahai orang yang berdialog, sesungguhnya ketika kita berdialog merupakan replika atau gambaran bahwa akal dan muru'ah, harga diri kita itu dileburkan, disatukan menjadi kemanunggalan. Ini ibarat yang diberikan oleh pengarang kitab ini. Wa mausuqun bidinika wa amanatika. Dan ketika dialog tersebut, agama, keyakinan dan keamanahan diri kita itu dipertaruhkan di situ. Peleburan pikir, hati, kemudian muru'ah yang menjadi bagian dari entitas dalam dialog tersebut menjadi bagian yang tidak terelakkan, yang harus diwujudkan dengan secara lebih baik. Baik di sini adalah penyatuan tersebut merupakan ketergantungan kita pada apa yang kita miliki. Apakah kita ini bisa menjaga agama kita, keyakinan kita, atau kita
bisa menjaga amanah kita. Atau malah sebaliknya, fa in khinta fi ra'ika, ketika kita tidak bisa melakukan itu, tidak bisa menyertakan apa yang menjadi unsur-unsur dalam dialog tersebut, kita berkhianat dalam dialog tersebut, berarti maksudnya di situ berarti kita telah menjauh dari kebenaran yang ingin kita dapatkan dari proses dialog tersebut. Ini sebelumnya sudah diibaratkan oleh pengarang kitab ini bagaimana proses dialog itu. Kalau dikatakan dengan ungkapan lain, dialog itu adalah proses taswiyatul fikri wal manhaj, menyatukan, menyamakan persepsi dan metode, dan juga setelah itu termasuk watansiqul af'al, mensinergiskan, mengkonsolidasikan, mengimplementasikan tindakan. Jadi dari taswiyah, mempersamakan persepsi dan metode, akan melahirkan tansiqul af'al, konsolidasi sinergitas dalam bertindak. Artinya perbuatan yang dihasilkan tersebut mempunyai koherensi, koinsidensi, kesesuaian dengan penyatuan persepsi dan manhaj atau metode dalam proses dialog yang dijalani secara benar. Selanjutnya saya akan membacakan uraian dari kitab kuning ini. Wa'lam annaka idza asyarta bin nasihah wabilaha minka al-adu al-mubghid. Ketahuilah, sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan nasihat, setelah proses sebelumnya kita amaliyahkan, kita lakukan dengan membangun fikir dan pemahaman, diibaratkan oleh pengarang kitab ini, kita kadangkala atau bahkan seringkali berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai sifat permusuhan, kemarahan, sumbu pendek. Orang yang tidak suka ketika kita ingin berdialog. Kadangkala ada orang-orang yang seperti ini yang mempunyai sifat mazmumah, sifat buruk, yang ingin menghalangi dialog tersebut. Selalu ada seperti itu, dan ini bisa kita rasakan dalam pengalaman kita selama ini. Saya kira masing-masing kita punya pengalaman seperti itu. Wa idza takallamta bil hawa raddahu 'alaika as-sadiqu al-mukhlis. Selanjutnya dikatakan apabila kita berbicara dalam forum dialog tersebut berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan nalar yang jernih, kepemahaman atau tafahum yang benih, hanya hawa nafsu yang meliputi proses dialog tersebut, raddahu 'alaika as-sadiq al-mukhlis, maka orang-orang yang baik atau teman kita yang mempunyai niat baik, bersih, bening, akan menolak apa yang kita katakan. Maksudnya perkataan kita dalam proses dialog tersebut tidak akan didengar, bahkan ditolak oleh mereka, teman-teman kita yang mempunyai pandangan dan hati yang mukhlis, yang jernih, bersih.
wattaba'aka al-adu madhan ala sawabika. Dampak lainnya lagi apa? Dikatakan orang-orang yang sudah dari sononya mempunyai niat buruk, maka mereka pun juga akan menjauhi atau tidak mengacuhkan terhadap kebenaran yang engkau sampaikan. Walaupun kebenaran itu lewat perkataanmu memang dikatakan benar, tetapi karena niatnya atau mata airnya bersumber dari hawa nafsu yang cenderung pada keburukan, maka berakibat itu tadi kita dijauhi, ditolak oleh orang-orang yang memang berniat baik, orang-orang baik katakan demikian, dan juga orang-orang yang memang tidak mempunyai niat baik. Musuh di sini diibaratkan wattaba'akal adu. Jadi musuh yang memang orang-orang tersebut sudah tidak punya niat baik, sehingga mereka tidak mau mendengarkan atau mengajukan terhadap apa yang kita sampaikan, walaupun apa yang kita sampaikan itu benar. Wa qata'akal sadiqu lauman, dan teman-teman kita juga akan mencela, menjauhi sekaligus mencela. Walam ya'ba bik, dan mereka juga tidak mempedulikan apa yang kita katakan, walaupun itu benar, hanya karena kita berdasar hawa nafsu yang terrepresentasi atau terlihat dengan cara kita menyampaikan, mungkin dengan cara kita mengejek, dengan cara kita keras, dengan cara kita beryel-yel, berdemagog yang sifatnya hanya memprovokasi. Kebenaran yang dilontarkan dengan provokasi itu akan menyebabkan orang yang mendengarkan, seperti dikatakan dalam kitab ini, baik teman yang baik maupun orang yang memang tidak punya niat baik, akan menjauhi dan tidak mempedulikan. Jadi kebenaran itu harus disampaikan juga dengan niat yang lurus, yang tidak dibumbui oleh hawa nafsu, benar-benar berdasar an-nadhru wat tafahum yang sebelumnya melalui al-qiraah, yaitu membaca. Jadi ini masih ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya. Fakhlis ala syukri aduika wa sadiqaka bijtihadika fin nasihah wa tahqiq. Maka kita harus berupaya untuk mendapatkan kerelaan baik dari lawan diskusi atau dialog kita maupun teman-teman kita. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha mendapatkan nasihat yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak boleh justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam dialog tersebut. Sebaliknya kita harus berusaha untuk mendapatkan nasihat yang benar dengan cara memberikan ruang kepada teman kita sebuah kerelaan, kesungguhan, keikhlasan dalam proses dialog kita, sekalipun dengan musuh kita, lawan
dialog kita. Wa idza asyarta bi ra'yin min as-shawab fa kana an-najah aqibu. Apabila kita berdialog melalui nalar kita untuk mendapatkan satu kebenaran, nalar yang tentu saja sudah terstruktur, tersistematis, dibangun berdasarkan ilmu, tidak hawa nafsu, tidak sifat-sifat yang jelek seperti kemarin bukan sifat hasud, sombong, ujub, ingin dipuja dan puji. Maka disitulah an-najah akibu, kita akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan sebagai akibat dari proses dialog yang benar dengan cara penalaran yang benar. Fala takthurunna minal iftikhar bira'ika, maka jangan sampai kita memperbanyak rasa sombong kita. Kita ingin dipuja dengan cara kita tampil bersombong-sombong. Wal ihtijat ala fasadi ra'yi ghairika, dan juga jangan sampai kita berargumentasi untuk merusak pendapat lawan dialog kita, teman dialog kita. Jadi jangan sampai argumentasi itu bertujuan untuk menghancurkan, karena dialog itu tadi sudah kita katakan untuk tasqiyatul manhaj wal fikr, untuk mempersamakan persepsi dan metode. Fa inna dzalika min sayyi'il adab, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah seburuk-buruknya adab atau etika. Wa taqri'ul ashab, dan membuat kegaduhan kepada teman-teman kita terhadap masyarakat, negara, dan bangsa kalau diuraikan secara lebih lanjut seperti itu. Jadi hanya membuat takri, perkelahian, pertentangan atau kegaduhan. Wa mazmumul a'jab, dan membawa sifat terburuk, hal-hal yang bisa berakibat pada keburukan. Wa tasir fi dzalika ala sumti wa tawakkul wa syukri li ashabika bit takhasyu' au bit talattuf. Karena itu nasihat dari penulis kitab ini, kalau kita tidak bisa melakukan dialog yang lebih baik, maka sebaiknya kita diam. Atau dalam proses dialog itu ada hal-hal yang indikasinya menunjukkan kejelekan, kegaduhan, maka kita lebih baik sumti, diam, wa tawakkur, dan andab asor. Kita harus bersantun diri. Wasyukri bi ashabika, dan kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita mendapatkan atau mengharap kerelaan pada teman-teman kita bitakhasyu' au bitalattuf, dengan kekhusyuan, kesungguhan dalam dialog tersebut, atau dengan kelembutan. Jadi jangan sampai justru kita memantik teman-teman yang lain dalam dialog itu pada keburukan seperti sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tetapi justru kita harus bisa memantik pada kebaikan yang kita lalui dengan cara bitalattuf, kelembutan, kesantunan. Fala budda lahum ayyahujuhum al-insaf ila syukrika, maka sudah semestinya tak pelak kita harus benar-benar
berkonsentrasi atau al-insaf, benar-benar peduli, fokus pada kerelaan dari teman-teman dialog tersebut. Teman dialog itu akhirnya bisa memberikan apa yang mereka punya dengan seluas-luasnya, dengan sebaik-baiknya, tidak tersumbat hanya karena kegaduhan yang kita buat, karena hawa nafsu kita dan sebagainya tadi. Au yaquduhum syahidul hal ilal i'tiraf bi husni rabbika. Dialog tersebut diharapkan atau kita upayakan supaya membawa pada kondisi yang sehat dengan terwujudnya saling mengakui, saling mempersatukan pandangan yang berbeda itu dengan metode atau dengan jalan bihusni ra'yi, cara berpikir, pola pikir yang baik, yang sehat. Fatakunu muhibban li ashabi, maka kita akan mendapatkan rasa cinta dari teman-teman kita. Mantuhan bima asyata lahum min sholatik, dan kita akan mendapatkan sebuah pujian, rasa senang, rasa pesona, rasa saling menerima dari apa yang kita harapkan dialog tersebut untuk mendapatkan atau meraih kebenaran atau objektifikasi. Nah, inilah dari poin yang saya bacakan tadi. Sekali lagi bahwa penulis mengingatkan agar kita menjauhi dialog yang berdasarkan hawa nafsu, karena itu akan membawa implikasi yang buruk. Seperti saya sebutkan beberapa implikasi tersebut, kita akan dijauhi oleh teman, bahkan lawan dialog atau di sini diibaratkan musuh juga akan menjauh dari kita, dan teman-teman kita akan tidak peduli terhadap apa yang kita katakan, walaupun kita apa yang kita katakan itu benar, walaupun kita menyampaikan kebenaran, tetapi cara penyampaian kebenaran itu tidak bening, tidak berdasar pada hati yang bersih. Sebaliknya karena hawa nafsu ini ya karena tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk kebersamaan. Nah, itulah yang akan menyebabkan proses dialog menjadi berantakan, tidak sehat, malnutrisi, dan gizi yang kita peroleh dari proses dialog itu sama sekali tidak kita bisa rasakan. Nah, disinilah para pemirsa pentingnya dialog pada poin ini, poin yang mengarah pada bagaimana proses dialog itu bisa bermata air pada kejernihan hati. Kita ingat sebuah sabda Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa kita diam, itu akan lebih baik. Ini memberikan pelajaran buat kita semua bahwa proses yang akan kita jalani atau yang sudah kita lakukan, yaitu proses dialog, setelah kita menimba berbagai metode, berbagai ilmu an-nazr wa tafahum, berulang-ulang kita sebut untuk membangun pola pikir dan pemahaman itu,
maka diperlukan dialog yang akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar objektif. Kita harus mau berdialog, kita harus mau berdiskusi, kita harus mau bermusyawarah. Tidak boleh apa yang kita pikirkan sendiri, kita nikmati sendiri, kita lahap sendiri. Ya, kalau yang kita lahap itu akan menghasilkan kebaikan, itu mungkin tidak berimplikasi secara berat ya. Tapi kalau yang kita lahap itu sesuatu yang masih belum matang, masih mentahan, dan langsung kita tindaki, kita lakukan sesuai apa yang kita pikirkan, dan ternyata apa yang kita pikirkan itu nakis atau bahkan salah, tidak hanya kurang tapi salah, itu akan berakibat fatal. Al-Quran sekali lagi mengingatkan kita, wa amruhum syura bainahum, pentingnya untuk bermusyawarah, berdialog dengan diri kita, berarti membuka diri kita dan ajab liyan. Jangan sampai proses kematangan ilmu, pencapaian objektifikasi dan kebenaran itu tidak melalui dialog. Nah, disinilah perlunya sekali lagi proses dialog yang akan membawa kepada kita satu objektifikasi, dengan catatan dialog yang sehat, dialog yang bernalar dan berhati yang jernih. Demikian para pemirsa kajian singkat dan semoga bermanfaat. Salam literasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.